semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, sesuai janji aku ke kalian, aku mau melanjutin video part 1 yang kemarin untuk sharing ke kalian semua tentang bagaimana aku bisa nyembuhin jerawat bandel aku yang meradang ini, dan juga nemuin dokter SPKK termurah menurut aku, karena nggak bikin kantong kalian jebol, yang pastinya mantap. Oh iya, aku berharap kalian nggak nge-skip video ini ya, karena di proses pengobatannya aku itu ada beberapa obat dari dokternya juga yang memang nggak aku pakai karena nggak cocok juga di aku. Jadi aku pengen kalian nantinya nggak asal ikut-ikutan berobat juga, dan juga nggak asal pakai obat yang aku pakai secara bebas di luar sana tanpa kalian tahu efek sampingnya nanti, karena memang obatnya itu menurut aku lumayan keras. Oke, jadi pas liburan kuliah, tepatnya di bulan Januari 2019, aku tuh kan sempat jatuh sakit dan berobat ke salah satu dokter langganan aku yang di cover sama BPJS. Nah, pas di sana aku berobat, aku tuh masih sempat-sempatnya mikirin kondisi jerawat aku, bukan mikirin kesehatan aku. Sampai aku tuh kan curhat sama dokter umumnya itu, sharing tentang jerawat. Aku bilang aku tuh kayak udah capek banget dok sama kondisi jerawat aku. Aku bilang, dokter ada rekomendasi nggak kayak yang bisa nyembuhin jerawat, dokter kulit, atau kayak krim apa kayak misalnya salep atau apa. Soalnya aku ngerasa kayak udah parah banget, bikin diri aku kayak insecure parah gitu kan. Terus dokternya itu sempat nyaranin aku buat ke salah satu dokter yang dia pakai juga di zaman kuliah, kata dia. Terus aku bilang harganya kan agak lumayan pricey juga kan. Aku mikirnya takutnya nanti ke depannya aku nggak mampu buat terus lanjutin si skincare itu, apalagi kalau misalnya ada treatmentnya kan. Terus aku bilang sama dokternya juga, dok bisa nggak sih dok kira-kira kalau misalnya jerawat aku ini tuh kan udah parah banget ya jatuhnya, kayak udah penyakit, boleh nggak kalau misalnya aku dirujuk pakai BPJS buat konsul ke salah satu dokter SPKK. Aku iseng kayak gitu nanya sama dokternya, karena aku udah jujur banget bilang sama dokternya, apalagi kondisi aku kan sekarang kuliah ya, jadinya aku bener-bener kayak harus bisa memanage keuangan gitu. Terus kata si dokternya, ya udah kita coba aja, nanti aku bikinin surat rujukan ke dokter SPKK ya, kata dia gitu, buat nanti kamu bisa konsul, kata dia, barangkali nanti kamu bisa sembuh. Aku tuh bener-bener ya ampun seneng banget sama dokternya, bener-bener terima kasih banget, aku bilang gitu. Ya Allah dok, makasih ya dok, soalnya dia udah mau kayak nolongin aku buat bikinin surat rujukan yang di cover sampai BPJS kan, walaupun aku belum tahu itu bakal bisa di cover atau enggak. Dan aku udah dikasih jadwal kan untuk datang ke si dokternya itu. Dan pas hari libur kerja, akhirnya aku datang deh tuh ke rumah sakit rujukannya, yaitu di RSUD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pas sampai sana, aku langsung ke bagian registrasi buat nyerahin berkas-berkas surat rujukannya dan juga persyaratannya. Setelah itu aku disuruh nunggu di ruang tunggu, dan gak lama itu aku langsung dipanggil sama seorang suster buat ditensi darah gitu sama dia. Nah, selesai aku ditensi darah, aku diarahin buat ke ruang tunggu di depan dokter SPKK-nya. Dan setelah aku nunggu antrian nama aku dipanggil, akhirnya aku masuk ke dalam ruangan si dokter SPKK-nya itu. Pas aku pertama kali ketemu sama dokternya itu, dokternya bener-bener cantik, kalau menurut aku cantik banget. Terus juga mukanya bersih, aduh kayak iri banget lihat mukanya, ya ampun, kayak bersih, kayak sejukin gitu di hati. Terus pas udah duduk, aku disilakan duduk sama dokternya, terus dia langsung nanya apa keluhannya. Terus aku bilang kan, ini dok, aku bilang, aku cerita tuh semua panjang kayak lebar tentang jerawat aku udah pernah ke dokter SPKK juga. Terus aku bilang juga sama dia aku udah pakai berbagai macam jenis skincare, aku bilang gitu kan. Terus dia yang dengerin cerita aku sampai bilang, ya ampun kasihan banget ya, terus sampai kayak gini kondisi mukanya. Aku kayak makin, ya Allah, itu dokter aja sampai bilang kasian lihat muka aku kondisinya parah banget kayak gini. Terus pas aku selesai cerita, aku disuruh duduk di tempat tidur pasien sama dokternya buat diperiksa kondisi mukanya kan sama dokternya, kayak disenterin gitu jerawat-jerawatnya. Terus dia langsung ngasih aku beberapa resep. Nah, selesai dokternya nulisin racikan resep buat aku, dia juga sambil ngejelasin bahwa pas proses aku penyembuhan obat jerawat ini, nanti aku bakal ngalamin breakout 2 kali lipat dari kondisi wajah aku yang saat ini. Aku sempet kepikiran dong, hah? Soalnya sekarang aja udah parah banget, apalagi 2 kali lipatnya. Aku sempet takut, soalnya kan udah malu banget kan sama kondisi muka aku yang sekarang. Terus ditambah nanti 2 kali lipat bakal breakout dari si obatnya ini, bakal ngeluarin semua
apa ya, cikal bakal si anak-anak jerawat yang nanti bakal muncul. Jadi kayak dipercepat prosesnya, dikeluarin semua, kata si dokternya gitu. Terus aku mikirnya karena aku pengen sembuh, oke deh nggak apa-apa demi muka glowing 2020. Jadinya aku nggak apa-apa lah, berjuang dulu. Selesai dokter yang ngejelasin cara pemakaian juga, dia juga sekalian bilang sama aku kalau si obat-obat yang diresepin ini sama dokternya ternyata nggak bisa di cover sama BPJS karena jatuhnya itu udah ke skincare bukan ke penyakit. Aku di situ oh ya udah nggak apa-apa deh dok, kalau memang nggak bisa di cover sama BPJS. Akhirnya aku ke bagian administrasi setelah itu buat ngelunasin pembayarannya. Di situ aku lagi-lagi kayak yang shock juga sih, soalnya pas kalian lihat kan harga untuk dokter SPKK-nya itu murah banget, ternyata cuma 40.000. Karena sebelumnya itu aku sempet cari-cari juga dokter SPKK Google, udah ngumpulin beberapa daftar yang bakal nantinya aku ada niatan buat mengunjungi mereka buat ngobatin jerawat ini. Tapi rata-rata itu harganya paling murah, biaya konsul doang 100.000, tapi ini harganya 40.000, kayak setengahnya jauh harganya. Aku seneng banget situ kan, masih bersyukur ya Allah, alhamdulillah walaupun bayar tapi harganya nggak mahal. Alhamdulillahnya banget aku masih nyimpan bukti surat resep pertamanya. Aku udah bener-bener ngubek-ngubek banget ini kertas. Nah ini aku bacain ya, nanti juga aku kasih fotonya ke kalian, tunjukin surat resepan dari si dokternya ini. Nama dokternya itu kan Dokter Erika Nurhandayani Zolba. Nah di situ tuh biaya konsulnya kan 40.000. Di resep itu dituliskan ada obat minumnya, doxycycline yang 100 mg untuk obat minum, tapi aku cuma dikasih dalam jangka waktu 2 minggu aja. Yang kedua, aku dikasih diracikin Vitacid cream yang 0,5 gram, terus dikasih Parasol cream white SPF itu buat sunblocknya, karena aku juga bilang sama dokternya aku bingung kalau pagi-pagi aku nggak pernah pakai sunblock sebelumnya. Itu sama dia dikasih deh tuh sunblock yang katanya buat jerawat. Terus aku dikasih obat Niasef gel yang 4% juga. Terus aku dikasih sabun cuci mukanya dari Glycoderm. Di situ kalian bisa lihat kan obat jerawatnya itu masih di bawah 50 ribuan, kecuali yang si sunblocknya itu sama si sabun cuci mukanya. Nah, aku di situ dikasih obat minumnya buat jangka 2 minggu, karena nanti aku 2 minggu ke depannya itu disuruh balik lagi sama dokternya buat lihat perkembangan dari muka aku. Nah, sampai rumah setelah aku berobat, aku langsung minum dari si obat minumnya itu yang pertama dulu. Nah, terus pas aku habis minum, aku langsung cuci muka kan. Dan selesai cuci muka, aku langsung pakai Vitacidnya secara tipis-tipis terlebih dahulu sesuai anjuran si dokternya. Aku bakal tunjukin ke kalian tahap-tahapan wajah aku ketika aku pemakaian dari si obat dokternya. Di bulan Februari awal memang mukanya lagi parah-parahnya kan, karena sesuai dengan keterangan dokternya bakal 2 kali lebih parah, yaitu breakout, ngeluarin semua isi-isi jerawatnya. Setelah 2 minggu pemakaian dari obat dari dokter SPKK tersebut, aku balik lagi untuk konsul lanjutan 2 minggu setelah pemakaian. Setelah aku datang ke sana, dokter Erikanya itu nanya-nanya sama aku gimana progresnya. Aku bilang kondisi muka aku kayak gini. Terus aku bilang ada beberapa obat yang gak cocok di aku. Salah satunya itu sabun cuci mukanya, itu bener-bener pas aku pakai, yang aku rasain di muka aku tuh kayak kering banget. Mukaku kayak ketarik gitu, bener-bener ketarik banget. Itu rasanya nggak nyaman banget. Terus pas aku pakein dicampurin pakai si Vitacid itu jadi iritasi. Aku ngerasain banget panas di muka aku, perih kayak ngelepet gitu. Itu bener-bener yang kayak kena matahari aja itu sakit banget, perih kayak ditusuk gitu loh. Nah terus aku bilang sama dokternya aku udah nggak pakai sabun cuci mukanya sama sekali. Aku berhentiin dari si Glycodermnya itu cuma 5 hari pemakaian sabun cuci mukanya doang. Dari situ aku stop, aku nggak pakai sama sekali. Aku bilang sama dokter Erikanya. Terus aku bilang juga aku nggak pakai dari sunblocknya, karena ketika aku pakai dari si sunblocknya itu aku ngerasa jadi kayak memicu untuk beruntus-beruntusan. Aku bilang sama dokternya, akhirnya si dokternya bilang udah nggak usah dipakai dari si sunblocknya sama si sabun cuci mukanya itu. Aku bilang aku udah punya sabun cuci muka sendiri yang cocok sama si Vitacidnya ini, karena kan si Vitacidnya ini obatnya keras banget. Jadi kalau misal disatuin sama obat cuci muka yang juga bahannya apa ya, sama-sama keras mungkin ya, jadinya malah ngebuat muka kita jadi iritasi. Untungnya aku bener-bener di pengobatan kali ini tuh kayak lebih peka sama keadaan jerawat aku, sama keadaan kondisi muka aku. Dan ini foto-foto pengobatan dari dokter Erikanya itu. Terus di
tanggal 25 Februari muka aku udah bener-bener lebih better, lebih hilang yang beruntus-beruntus yang kecilnya, itu cuman tinggal jerawat-jerawat yang masih besarnya sama sisa-sisa dari si breakoutnya yang baru keluar. Terus di tanggal 11 Maret kalian bisa lihat kan progresnya itu udah bener-bener cepet banget. Untuk di daerah jidat itu udah bener-bener kelihatan bersih kan, sama di pipi cuman di sebagian pipinya aja yang kalian bisa lihat. Terus di tanggal 21 Maret itu kalian bisa lihat kan mukanya putih banget. Kena aku selfie di atas lampu itu bener-bener kayak mantul itu cahaya lampu ke jidat, jadi berkilau. Jadi kayak apa ya, glowing gitu loh. Terus di tanggal 22 Maret kalian bisa lihat itu lebih parah kan glowingnya. Kalau misalnya kalian foto yang di atasnya bener-bener lampu cahaya, terus ruangannya itu kayak agak gelap tapi atasnya lampu banget, jadi bener-bener kayak bolham kepala kalian. Terang banget. Terus di tanggal 4 April aku baru pertama kali, bener-bener pertama kali aku berani selfie sama teman-teman aku di kampus. Itu bener-bener sepanjang aku punya jerawat parah kayak sebuah kebanggaan, aku langsung bikin instastory juga karena seneng aja gitu. Dari yang mukanya bener-bener kemarin parah banget, terus meradang parah, terus jadi kayak sembuh, berani selfie, apalagi paling depan selfie-nya. Terus di tanggal 15 April kalian bisa lihat kan udah tinggal bekas-bekasnya aja yang masih item-item kayak, tapi jatuhnya kayak bopeng gitu ya, kayak bintik-bintik, karena emang aku juga bandel, tangannya itu suka mencet-mencetin di kamar mandi kalau lagi cuci muka. Tapi alhamdulillahnya di pipi aku sekarang nggak ada bopengnya. Kalau nggak salah konsul ke dokter Erika itu cuman sampai bulan Juni, dari bulan Februari cuma 5 kali konsulan kalau nggak salah ke dokter Erika. Karena kan muka aku udah alhamdulillah sembuh. Udah gitu, itu ngasih obat minum aku cuman waktu jangka 3 bulan kalau nggak salah. Jadinya aku ngerasa untuk obat selanjutnya kan selagi nggak ada yang perlu diawasin sama dia kayak obat minum gitu, jadinya aku ngerasa aku aman, masih bisa ngontrol pemakaian obat jerawat yang aku sendiri. Karena di situ posisinya aku udah bener-bener paham sama kondisi muka aku di saat muka aku lagi iritasi, apa yang harus aku lakuin. Terus di saat muka aku timbul lagi beberapa jerawat, aku harus ngelakuin apa juga. Aku udah bener-bener mulai paham sama kondisi wajah aku sendiri. Oh ya, satu tips buat kalian yang kalau misalnya kalian lagi bener-bener berjerawat parah dan lagi ngelakuin proses pengobatan, sebelum kalian mau berobat ke dokter manapun atau ke dokter SPKK manapun di daerah-daerah kalian sebelum berobat itu diusahakan kalian harus mengenali kondisi wajah kalian sendiri. Walaupun kalian diperiksa sama dokter, tetap aja segimanapun dokter itu ngasih obat ke kalian, belum tentu obat yang dikasih sama dokternya itu bisa cocok di muka kalian. Selain diri kalian sendiri nanti yang bisa ngerasain ini cocok apa enggak. Kalau misalnya nggak cocok, udah stop, jangan dipaksain, kasihan sama muka kalian, nanti malah jadi iritasi kan. Kalau udah iritasi kan jadi pas kita mau pakai obat apa aja jadi kayak sakit di muka kita karena udah perih gitu. Oh iya, aku juga sempet nanyain sama dokter Erika buat ngilangin bekas-bekas jerawat aku. Di situ dokter Erika juga sempat ngasih aku Melanox ES. Pas aku pakai nggak cocok ternyata di muka aku. Terus di konsul lanjutan yang terakhir kalinya aku bilang sama dokter, langsung bilang aku nggak cocok dok pakai si Melanox ES ini. Rasanya kayak panas banget di muka aku, kayak ngerasa kayak kebakar gitu loh, mukanya perih banget apalagi kena sinar matahari. Jadi kata dokternya ya udah nggak usah dipakai dulu kayak gitu. Aku sih berharap banget sama kalian yang udah dengerin cerita aku ini nantinya nggak asal berobat aja mentang-mentang bisa sembuhin muka aku kalian langsung ikut-ikutan berobat, karena yang harus kalian ingat nggak semua produk yang cocok di aku juga bisa cocok di kalian. Oh iya, untuk cara pemakaian dari si obat jerawatnya itu aku bakal jelasin di next video ya, karena cara pakai obat jerawat dari aku ini yang menurut aku aman di muka aku, karena memang aku sempet ngalamin juga jerawatan lagi beberapa kali di area wajah aku, tapi aku bisa mengatasinya karena alhamdulillah aku udah tahu kondisi wajah aku kan. Jadi buat kalian yang memang mau tahu bagaimana cara aku pakai si obatnya itu ala aku sendiri yang bener-bener bisa aman di kulit aku menurut aku, dan kalian jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa dapat update-nya terus dari video-video aku. Dan semoga video yang aku sampaikan ke kalian itu dapat bermanfaat ya guys, karena aku senang banget kalau misalnya bisa ngebantu kalian yang sama-sama pejuang jerawat. Untuk kalian juga yang mau nanya-nanya tentang akne, bisa
DM aku. Nanti di situ mudah-mudahan aku bisa sharing juga ke kalian dan sedikit membantu, walaupun aku memang bukan seorang dokter atau bukan seorang apa ya yang ngerti banget skincare, cuma setidaknya aku pernah pengalaman dari muka aku sendiri. Oke deh, sampai di sini aja videonya. Terima kasih, bye bye.